Shalom IPCC Induk dan juga Summit. Selamat datang saudara ke ibadah pada pagi hari ini saudara. Walaupun kita masih lagi beribadah di rumah, saya percaya berkat dan urapan Tuhan tidak pernah kurang bagi kita semua saudara. Amin. Mari saudara, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama di mana saja kita berada saudara. Mari kita bersatu dalam doa saat ini saudara. Haleluya. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Kasih karunia-Mu luar biasa bagi kami. Tuhan, kami percaya saat kami memuji dan menyembah Engkau dan juga pujian penyembahan diangkat Tuhan dan juga firman Tuhan disampaikan, ada sesuatu yang luar biasa akan terjadi ke atas umat-Mu Tuhan. Bapa, mari jamah Bapa, biar pintu surga terbuka luas ke atas IPCC. Tuhan, yang lemah akan dikuatkan Tuhan, yang sakit akan disembuhkan Bapa. Bapa, yang hilang pengharapan akan menemukan pengharapan di dalam Engkau. Karena Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami percaya ibadah dari awal sampai akhir pasti akan luar biasa karena Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Mari Bapa, Engkau ambil alih masa seterusnya, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir hanya di dalam nama Allah kami yang luar biasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan saudara, mari kita sambut Diana dan juga Jerry untuk pimpin kita dalam masa penyembahan. Shalom dan selamat pagi semuanya. Shalom. Siap menari untuk Tuhan? Ya, kita mau menari untuk Tuhan dan kita mau bersyukur untuk Dia karena kasih-Nya tak berkesudahan. Haleluya. Sorakan na 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 na. Woo. Na 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 na. Katakan na 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 na. Na 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 na. Haleluya,
lebih tinggi untuk Tuhan ya. Amin. Saya mau mengajak sebelah kanan saya. Jangan mau kalah ya. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Lompat lebih tinggi ya. Ya. kakiku One, two, three, melompat bagimu. Semuanya. Rahmatmu Katakan baru setiap tanganku. pagi. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat Sama-sama yang melompat ya. kakiku melompat bagimu. Rahmat Siap semuanya. setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Oh, na 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 na, na 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 na. Kita mau terus memuji Tuhan. Kita mau terus memuji Tuhan. Amin. Ayo jemaat Tuhan. Ayo IPCC. Kita mau terus memuliakan nama Tuhan. Amin. Sebab Tuhan kita Tuhan yang hebat. Kita mau bangkit dan kita mau suka namanya senantiasa. Amin. Mari pada pagi ini kita terus angkat suara kita, angkat kesyukuran kita, angkat pujian kita hanya untuk pembinaan Tuhan. Haleluya. Katakan bangkit, bangkit, bukan nama Yesus. Mari maju, mari maju. Kita buat, amin. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa. Ayo kita istiharkan sekali lagi, katakan bangkit. Mari maju untuk Dia. Amin. Kita buat si iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Amin. Sudah siap IPCC, mari katakan bersama. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus, amin. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Katakan nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang. Mari kita serukan bersama nama Dia. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Haleluya. Sebab namamu hebat, sebab namamu yang terhebat. Ayo IPCC katakan bersama sekali lagi. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat si iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama siapa? Sebab namamu Tuhan.
Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Hanya namamu Tuhan, nama Yesus di atas segalanya. Hanya namamu Tuhan, kami mau istiadatkan namamu Tuhan yang terhebat. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Nama Yesus yang hebat, nama Yesus yang terdahsyat. Haleluya, haleluya. Kita mau bersyukur pada Tuhan kita. Karena di masa-masa ini saudara, Yesus tetap baik. Banyak yang dia perbuat untuk kita. Apapun keadaan kita, dia tetap setia. Walaupun kita nggak setia, tapi Yesus itu sangat baik, adil, dan dia sangat tahu apa yang kamu perlukan. Mari kita angkat lagu ini sebagai doamu. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata Sama-sama kita katakan dalam bersyukur pada hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan kamu bersyukur. Kita angkat sekali lagi, katakan banyak yang kau perbuat. Angkat suaramu, bawa lagu ini sebagai doa, sebagai rasa syukurmu pada Tuhan. Rancangan indahmu, benar Tuhan, terjadi di panggil dia Bapa. Bapa yang mengerti, yes Lord, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna Tuhan.
Ungkapkan rasa syukurmu. Ku bersyukur Bapa Yesus. Bersyukur Tuhan. Buat kasih setia di dalam hidupku. Katakan lebih sungguh lagi, engkau bersyukur pada Tuhan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku sembah Dia, bersyukur pada Tuhan. Sebab kasih setianya tak pernah saudara. Haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu, buat kasih karunia-Mu Tuhan. Jesus, Kau Bapa yang ada lembah gelap yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Benar Tuhan, hatiku tak akan gentar Tuhan. Hatiku tak akan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menolong. Katakan dengan lebih sungguh. Tak ada lembah gelap yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hati kami gak gentar Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang katakan Engkaulah Yesus. Kaulah Tuhan. Kaulah Yesus. Kaulah Tuhan. Hanya Kau ku percaya. Benar Tuhan, Engkau Yesus. Kaulah Yesus. Kaulah Tuhan. Harapan hidupku. Bersyukur Bapa. Katakan dengan lembut. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan dengan lebih lembut kepada Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Haleluya. Yes Lord. bersyukur. Ku
syukurmu. Amin. Buat pengorbananmu maha mulia. Katakan, karena kasihmu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu maha mulia dan terindah kau Yesus. Maha mulia, dan terindah kau Yesus. Haleluya, amin. Luar biasa Tuhan, Allah yang dahsyat dan luar biasa yang kita sembah dan yang kita muliakan saudara. Puji Tuhan, hari Minggu ini kita mengambil kesempatan untuk mengambil perjamuan kudus. Dan saya percaya saudara sudah siapkan perjamuan kudus di rumah saudara masing-masing. Dan sebentar saya akan memimpin saudara di dalam doa dan kita sama-sama akan mengambil perjamuan kudus. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya akan bacakan satu firman Tuhan dari buku Ibrani pasal yang ke-7 ayat 26 dan ayat yang ke-27. Nah, firman Tuhan saudara berbunyi begini. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan yang lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Ayat 27. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Sebab ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Saudara, firman ini sangat jelas bahwa Yesus menjadi korban untuk kita semua buat dosa kita. Di dalam firman Tuhan berkata saudara, imam besar yang ditetapkan mengikut Taurat Musa itu adalah orang yang membawa korban dosa untuk diri mereka, kemudian baru mereka bawa korban dosa untuk umat Allah. Tetapi Alkitab berkata Yesus tidak perlu. Padahal Alkitab berkata dia menjadi korban dosa buat kita semua. Sebelum saya kenal Tuhan Yesus, saya punya pegangan banyak agama dan juga kepercayaan. Dan saya tahu hal ini. Setiap kali saya pergi menghadap Tuhan yang saya sembah dulu sebelum saya kenal Yesus, saya harus bawa korban. Saya harus bawa sesuatu. Kenapa saudara? Karena tanpa korban ataupun tanpa pemberian itu, seperti saya tidak boleh saudara diterima, ataupun apa doa saya itu seperti sia-sia. Tetapi pada ketika saya mengenal Yesus, saya mengerti satu hal, bahwa saya tidak perlu bawa apa-apapun, karena Yesus menjadi korban itu buat saya dan untuk memungkinkan saya diterima di depan Allah Bapa. Wow, saudaraku, itu anugerah yang terbesar, itu anugerah yang luar biasa, itu anugerah yang tidak ada, saudaraku, yang saya ketemukan sebelum saya berkenal dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, roti dan anggur yang kita pegang di tangan kita adalah peringatan, seperti mana firman Tuhan berkata, bahwa dia adalah imam besar, yang saudaraku yang satu-satunya mempersembahkan dirinya sebagai korban dosa buat kita semua. Saudara, Alkitab berkata bahwa dia adalah imam besar yang saudaraku saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari semua orang berdosa. Sebab itu dia bisa menjadi korban dosa buat saudara dan saya. Saudara diberkati dengan juru selamat yang luar biasa. Saudara tidak perlu pikir bagaimana saudara diterima di depan Allah Bapa, dengan perbuatan apa, dengan korban apa, dengan pemberian apa. Tetapi saudaraku, yang terutama adalah karena pemberian Yesus Kristus sendiri, Juru Selamat, yang membenarkan kita bisa datang dengan berani ke takhta karunia, kasih karunia Allah. Saudaraku, roti dan anggur itu mengingatkan apa yang telah Yesus persembahkan
dan memberikan buat saudara. Sehingga saudara diperkenan di depan Tuhan hari ini. Mari saudara kita persiapkan hati kita untuk mengambil roti dan anggur ini bersama-sama. Dan saya akan pimpin saudara di dalam doa. Kalau kita semua sudah siap dengan roti dan anggur ini. Mari saya berdoa. Bapa kami yang di surga, kami diingatkan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 24 dan 25 untuk mengambil perjamuan kudus, dan tiap kali kami mengambilnya untuk mengingati Yesus. Seperti pagi ini dan hari ini kami mengambil perjamuan kudus ini Tuhan, kami mengingati semua yang telah diperlakukan Yesus buat kami. Khusus dalam Ibrani 7, 26 dan 27 mengatakan bahwa Yesuslah korban yang menjadi korban dosa buat kami semua. Sekali dan selama-lamanya, supaya tidak perlu diulang lagi seperti apa yang dipersembahkan oleh imam-imam besar zaman dulu. Terima kasih Tuhan, karena persembahan itu kami bisa datang kepada Tuhan. Karena persembahan itu kami dapat masuk ke takhta kasih karunia Allah. Karena persembahan Yesus itu dan korban Yesus itu, kami diperkenan Allah. Dan kami dirangkul, diterima, diberkati di dalam Allah. Terima kasih Tuhan untuk anugerah ini. Roti dan anggur ini mengingatkan apa yang Yesus berikan, sehingga kami diterima di hadapan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami menerima roti dan anggur dan mengingati semua yang Yesus perbuat buat kami. Haleluya, amin, amin. Mari kita makan rotinya saudara. Dan juga anggurnya yang menjadi peringatan kepada kita tentang darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Tuhan Yesus memberkati semua dan saudara dipersilakan duduk. Terima kasih. Wow, puji Tuhan saudara. Kita baru saja diberkati dengan perjamuan kudus. Pak Sersi, diberkati enggak tadi ibadah kita lewat pujian dan penyembahan oleh Jerry dan Diana? Ya, sangat diberkati ya Pastor. Amin, puji Tuhan. Nah saudara, sekarang tibalah waktunya untuk kita sambut semua tetamu baru kita. Saya percaya kalau Anda pertama kali hadir dalam ibadah pada pagi hari ini, saudara merupakan orang kedua terpenting selepas Tuhan Yesus, saudara. Amin. Kami minta saudara tulis sesuatu di live chat, saudara katakan hai, supaya para pemimpin kita boleh bertemu dengan Anda dan berkenalan dengan Anda. Ya Pak Sersi? Ya, benar sekali. Kami ucapkan salam kepada semua jemaat kami yang berada dalam rumah masing-masing pada pagi yang indah ini, minggu yang diberkati ya Pastor Loges. Amen. Ya, jadi bagi pertama sekali boleh scan QR code di sana dan kami akan mengenal dan akan berhubung dengan saudara yang pertama sekali beribadah bersama-sama kami di pagi yang indah ini. Terima kasih karena sudah beribadah bersama-sama di online di pagi yang indah ini. Amin. Ya. Saudara, kita mau melihat berita keluarga pada pagi yang indah ini. Dari kaum keluarga kami mengucapkan turut berduka cita kepada saudari kami Novita yang kemarin bapaknya meninggal dunia pada 26 Jun. Novita adalah istrinya Mas Yoga. Mas Yoga adalah salah satu penatua gereja dari Bahasa ya. Jadi kami berduka cita kepada Ibu Novita yang bapaknya meninggal di Jakarta ya Pastor Loges. Sangat sedih ya Pastor karena tidak dapat pulang ke Indonesia ya. Ya. Sangat sedih saudara karena di tengah-tengah pandemik Novita juga tidak bisa melihat bapaknya buat kali terakhir. Tapi bagi kita saudara yang kenal Novi dan juga Mas Yoga, ayo kita berikan kata-kata dorongan. Kita juga boleh hantar WhatsApp mendukung mereka dan juga doakan untuk mereka ya. Ya. Pastor, kita mau melihat pengumuman kita pada minggu ini? Ya, mari kita lihat sama-sama. Pastor, kamu nampak muda sekali hari ini. Pastor Sersi juga apa kurangnya nampak juga muda. Ya, kita nggak mau kalah dengan Pastor Sam, betul? Haleluya, benar itu. Ya, untuk mengingatkan kembali untuk muda-mudi kita pada malam ini. Take note saudara, ya berkongsi itu peduli itu mengasihi. Itu adalah Tuhan Yesus kita sendiri ya. Jadi tetap berkoneksi dengan muda-mudi kita pada malam ini melalui Zoom. Lihat ID-nya di sana, saudara pasti diberkati. Pastor, saya setiap minggu ikut loh. Iya, saya juga Pak Sersi. Ya, jadi pastikan untuk muda-mudi Anda ikut serta. Kami pun ikut, apalagi Anda. Ya, jadi pastikan dari IPC Summit juga join untuk waktu yang pasti menyeronokkan ya Pastor Loges. Amin, sama-sama kita ikuti saudara.
Cinta itu boleh buta, saudara, tapi jangan kita jadi buta, saudara, dalam mencari jodoh. Amin. Pasti Tuhan akan memberkati. Banyak tips yang telah Pastor Sam beri, semuanya luar biasa. Anda akan menemukan jodoh yang luar biasa, saudara. Baik, puji Tuhan, saudara. Pengumuman yang seterusnya adalah tentang ibadah doa kita, saudara. Saudara, walaupun kita di tengah-tengah PKP, jangan kita berhenti berdoa, saudara. Karena doa itu sangat penting. Karena Tuhan yang mendengarkan doa kita dan Tuhan yang akan menjawab kita dari sorga. Jadi saudara, waktunya adalah pada 7 hari bulan Julai, Rabu depan. Tanggal 7 hari bulan Julai, jam 8 malam, saudara. Jadi jangan lupa, saudara, walaupun itu merupakan hari cuti umum, tapi mari saudara kita sebagai gereja, kita bersatu, saudara, kita mencari wajah Tuhan. Saudara, banyak orang dalam kesusahan masa PKP ini. Mari kita sebagai gereja boleh lakukan sesuatu yang luar biasa. Kita menjadi orang tengah di antara Tuhan dan bangsa Malaysia dan juga bangsa Indonesia, saudara. Supaya pemulihan terjadi, Tuhan pulihkan COVID ini dan semuanya akan menjadi luar biasa indah seperti sedia kala. Ya, saudara, sama-sama kita ikuti ibadah doa pada Rabu depan. Harap maklum. Ya, benar sekali Pastor Loges. Kita mau melihat pengumuman yang terakhir, yaitu inspirasi Alkitab. Bagaimana mencari jodoh, Pastor? Ya, lewat cara Alkitab, Pastor Hersi. Ya, jadi jangan ketinggalan untuk semua jemaat kami, nggak kira muda atau tua, untuk mengikuti inspirasi Alkitab ini setiap Selasa pastinya di YouTube Pastor Sam Surendran. Ya, jadi jangan ketinggalan, saudara, karena banyak tips-tips untuk anak muda kita ya, Pastor. Bagaimana tips mencari jodoh, yaitu dengan cara Alkitab. Pasti Anda akan diberkati dan mendapat inspirasi yang betul-betul luar biasa daripada firman Tuhan. Amin. Ya, itu saja pengumuman kita untuk minggu ini. Kita mau melihat segmen yang spesial dibawakan oleh Pastor Sam. Ya, saudara, shalom semua. Tuhan Yesus memberkati saudara. Hari ini ada segmen yang spesial. Tapi sebelum segmen spesial itu, hari ini juga kita mau mengingati kerana hari ini adalah hari ulang tahun Pastor Loges. Haleluya. Amin. Haleluya, saudara. Jadi kita mau undang Pastor Loges untuk maju ke depan. Haleluya. Mari Pastor Loges. Ya, kita mau mendoakan untuk Pastor Loges, saudaraku. Kerana tahun ini umurnya, saudaraku, adalah 17. Haleluya. Amin. Haleluya. Nah, mereka tidak tahu mana keknya itu, dicari-cari keknya itu. Haleluya. Okey, mari kita doakan untuk Pastor Loges dulu. Dan kita minta berkat Tuhan atas hidup dia. Mari kita semua yang di rumah, kita arahkan tangan kita kepada Pastor Loges. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Bapa, kami bersyukur kerana Tuhan telah memberikan yang terbaik buat Pastor Loges. Dalam ulang tahunnya, dalam birthday dia hari ini Tuhan. Kami doakan Tuhan tetap memberkati Pastor Loges dan istrinya Kak Laina dan semua anak-anaknya yang telah Tuhan berkati. Sehingga mereka menjadi Tuhan berkat yang besar di dalam, bukan saja di gereja tapi di mana saja Tuhan utus mereka. Bapa, terima kasih hari ini kami doakan. Biar Bapa berikan usia dan umur yang panjang. Biar Tuhan berikan kepada dia Tuhan semua kerinduan isi hatinya Tuhan cukupkan buat dia. Tuhan, apa saja yang kurang Tuhan tambahkan. Apa yang didoakan Tuhan cukupkan di dalam hidup dia. Berkati Tuhan dalam hari yang spesial ini. Kami doakan berkat Allah Bapa, Anak, Roh Kudus di dalam hidup Pastor Loges. Di dalam nama Yesus Bapa kami sudah berdoa. Amin, amin. Ya, itu dia, tiba-tiba Pastor RC sudah bawa keknya. Haleluya, kita nyanyikan. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Pastor Loges. Happy birthday to you. Wow. Tepuk tangan. Okey, Pastor Loges, puji Tuhan. Selepas makan kuih ini, Pastor, pasti makin sehat lagi. Haleluya, diberkati. Okey, happy birthday Pastor Loges. Tuhan Yesus memberkati. Okey, dipersilakan kita akan mendengar segmen special yang penting sekali saudara hari ini yang saya mau ucapkan selain daripada mengumumkan hari jadinya Pastor Loges itu saudara. Segmen yang penting adalah EPCC dalam musim pandemik ini. Sudah lama berdoa saudara, bagaimana kita boleh menjadi sebuah gereja yang melayani komunitas yang online. Saudara, ramai yang tidak boleh datang ke gereja itu satu. Ramai juga saudaraku yang tertanya-tanya mencari-cari tentang kabar baik dan juga tentang
masa depan, tentang rencana Tuhan untuk hidup mereka dan sebagainya. Dan begitu juga ada banyak yang belum kenal Tuhan Yesus, yang juga sudah mula masuk koneksi dalam online dan mencari Tuhan. Sebab itu cara yang paling efektif untuk EPCC adalah saudara untuk membangun bahagian online ini dengan lebih baik dan juga efektif, supaya ia boleh melayani begitu banyak orang di luar sana. Jadi sebab itu saudaraku, EPCC membuat keputusan untuk melantik seorang pastor khusus bagi online. Jadi kita panggil dia sebagai pastor online, saudara. Jadi saudaraku, kita telah membuat keputusan setelah lama berdoa untuk melantik Brother Ken. Saudara semua tahu Brother Ken, saudaraku, dan juga dia adalah staff EPCC. Saudara juga kenal Sister Joan, istrinya, dan mereka ada 3 orang anak. Saudaraku, puji Tuhan. Saya tahu tak ada orang yang tepuk tangan sebab gedung kita kosong, tapi saya tahu saudara tepuk tangan di rumah. Amin. Untuk Brother Ken, saudaraku. Jadi kita percaya saudara, melalui perlantikan beliau sebagai pastor online, saudara, pelayanan EPCC khusus dalam bahagian online akan menjadi makin luar biasa dan mantap, sehingga kita boleh menjangkau begitu banyak orang, saudara. Jadi saudara, saya minta saudara berdoa dan memberkati Pastor Ken, dan juga minta supaya saudara juga kalau kenal dia, tahu siapa dia, saudara juga boleh mendorong dia dengan hantar message dan katakan bahwa kamu akan mendoakan untuk dia dan family dia, sebab saudara tahu cabaran menjadi seorang pastor. Jadi saudara, saya berikan kepada saudara pastor baru di EPCC, yaitu Pastor Ken Lam. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudara, pastor online baru kita. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan masuk kepada bahagian pemberian sekarang. Terima kasih. Wow, ada pastor baru di PCC ya, Pastor Ya. Ersi. Tania untuk Tania. Pastor Ken. Ya, Pastor Ken. Tania, Semalam Tania. saya bagi tahu bukan Pastor Ken, Kapten Ken. Oh, right. Wow. Ya. Hebat, hebat. Diberkati pelayanan kamu ya, Pastor. Ya. Ya, kita mau mengambil uang persembahan saat ini. Saudara boleh memberi ya saudara dengan uang perpuluhan, persembahan spesial, dan juga untuk dana COVID. Bagi saudara yang ingin memberi dana COVID, boleh tuliskan dengan jelas di sana untuk membantu saudara-saudara kita. Dan juga yang memerlukan bantuan dana COVID pada saat ini, boleh hubungi saya, Ketua Sel atau Pastor Elek. Siapa saja jemaat EPCC boleh berkoneksi dengan kami untuk memberikan data-data Anda, dan kami akan memberikan bantuan semampu gereja ya, Pastor. Ya, kita mau mengutip uang persembahan. Anda boleh memberi secara cek dan juga online, ATM, dan juga secara touch and go ke account EPCC ya. Jadi kita mengucap syukur karena Allah sudah terlebih dahulu memberkati kita. Ayo kita berdoa, Pastor. Mari saudara, kita bersatu dalam doa saat ini. Haleluya. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Kau jugalah gembala kami yang agung, Tuhan. Takkan kekurangan kami. Bapa, walaupun kami di tengah-tengah pandemik, Kau tetap berserta dengan kami. Kau selalu memberikan yang terbaik bagi kami, Tuhan. Bapa, kami berdoa, biar berkati tangan-tangan umat-Mu yang memberi pada pagi hari ini, Tuhan. Yang juga tidak dapat sempat memberi, Kau selalu mencukupkan kami. Kau adalah bahagian kami yang luar biasa. Bapa, kiranya Allah memberkati wang ringgit ini. Dan Bapa, lipat gandakan wang ringgit itu untuk kemuliaan kerajaan-Mu. Biar Bapa lewat pemberian ini, nama Yesus ditinggikan. Dari Pinang sampai hujung dunia. Bapa, kami serahkan segenap pemberian ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap memberi sama-sama katakan amin. Selamat memberi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus,
27.375. Apakah angka itu? 27.375 adalah jumlah hari yang dihidupi oleh seseorang secara umumnya di dalam dunia ini, di mana seorang akan mengecapi hidup selama itu. 27.375. Saudara yang kekasih, saya tidak tahu berapa lama lagi yang ada di dalam hidup saudara. Kalau kita mengikut ukuran 27.375 hari itu. Berapa yang tinggal saudara? Saya tidak tahu berapa yang tinggal untuk saya. Pasti saudara tidak mau tahu juga, saya pasti. Saudaraku, di EPCC dalam sebulan yang lalu, dalam bulan Juni ini, dari tanggal pertama 1 sampai tanggal 31 saudara, ada 10 jemaat ataupun ahli keluarga jemaat yang meninggal. Ada 10 saudara. Yaitu saudara ada 2 dari bahasa, ada 2 dari bahasa Tamil dan juga ada 6 daripada bahasa Inggris. Saudara, ada begitu ramai orang yang meninggal. Saudara, ini adalah satu hal yang sangat-sangat menyusahkan hati jemaat. Ada yang tidak boleh pulang ke kampung, pulang ke rumah untuk melawat mereka yang meninggal. Saya sendiri sebagai pastor seperti sudah kehabisan kata-kata penghiburan untuk menghiburkan jemaat kita. 10 orang, saudaraku, ahli keluarga dan jemaat EPCC yang meninggal. Ada seorang yang umurnya baru 23 tahun, saudaraku, meninggal. Saya pasti dia belum sampai separuh daripada 27.000, saudaraku, 375 hari di dalam hidupnya. Ada banyak berita buruk, saudaraku, di dalam negara kita. Kalau kita lihat di Pulau Pinang saja, saudara, dari bulan Januari sampai bulan Mei ini, saudaraku, ada kira-kira 10 orang membunuh diri setiap bulan, saudara, di Pulau Pinang. 10 orang membunuh diri setiap bulan di Pulau Pinang, saudara. Saudara, jumlah orang yang membunuh diri 3 bulan yang pertama, Januari, Februari, Mac, 3 bulan yang pertama, saudaraku, di bulan tahun 2021 itu, adalah jumlah orang yang bunuh diri jauh lebih tinggi angkanya daripada keseluruhan angka orang yang bunuh diri dalam tahun 2020, saudara. Jadi saudaraku, dalam 3 bulan yang pertama ini, lebih banyak orang bunuh diri daripada tahun lalu keseluruhannya. Itulah kondisi berita buruk yang kita dengar tiap-tiap hari, saudaraku. Apalagi kita sudah melalui extended MCO dan juga saudara di tempat-tempat lain. Saudaraku, kita sudah melihat PKPD diperketatkan lagi di Selangor, di Pulau Pinang juga. Ada berbagai macam berita yang menyedihkan dan jumlah orang yang meninggal karena COVID saja bulan Jun ini saja adalah angka yang tertinggi sekali di antara semua masa-masa yang lalu, saudaraku. Nah, saudara, kita melihat bahwa kerajaan juga sudah membuat satu rancangan. Rancangan itu adalah jalan keluar daripada COVID ini. Apakah fasa-fasa yang telah ditetapkan untuk keluar daripada COVID ini? Saya tidak tahu kalau saudara melihat fasa-fasa yang dicadangkan kerajaan itu, apa saudara paham, apa saudara mengerti, apa saudara sudah siap, apa saudara ada banyak soalan di hati saudara? Saya tidak tahu. Tetapi saudara, kita semua mula mengalami suatu perasaan yang tidak pasti. Ketidakpastian sudah mula menyelubungi hidup kita. Apa saudara, kita sekarang diumumkan kerajaan bahwa kita akan melalui fasa pertama yang kita tidak tahu bila akan ada pengakhirannya karena angka COVID yang begitu tinggi. Tidak tahu bila akan berakhir fasa pertama, berarti sebulan dari sekarang, 2 bulan dari sekarang, saudaraku, seperti kita diselubungi oleh ketidakpastian. Saudaraku, tak ada manusia yang suka melalui ketidakpastian. Seperti orang yang sesat di jalan, saudara. Seperti orang yang tidak tahu jalan hala tujuannya. Saudaraku, dia adalah orang yang tidak ada kepastian. Ketidakpastian adalah suatu yang sangat menakutkan. Saya tidak tahu bila saudara boleh pulang berjumpa dengan family di Indonesia, di Sabah, di Sarawak. Di mana? Bila kapan waktunya? Ketidakpastian. Apakah jalan keluar
untuk ketidakpastian itu, saudara. Jadi saudaraku, saya mau mengajar tajuk firman Tuhan untuk kita semua hari ini. Tajuknya adalah, saudaraku, jangan pinjam susah. Jangan, hashtag ya dulu, hashtag jangan pinjam susah. Jalan keluar dari ketidakpastian. Nah, saya taruh hashtag jangan pinjam susah karena saya mau bawa saudara kepada satu fokus yang sangat penting, terutamanya kalau saudara sedang berada di dalam ketidakpastian. Bila saya boleh pulang, berapa lama pandemik ini? Bila habis PKP, PKPD, bila kita akan boleh keluar jalan tanpa pakai mask, bila kita boleh naik pesawat kembali, bila kita pergi ke shopping mall, bila kita boleh pergi liburan, berholiday, saudara, kita tidak ada jawapan. Mungkin saudara diselubungi oleh ketidakpastian. Jadi saudaraku, satu daripada caranya adalah hashtag jangan pinjam susah. Karena itu adalah jalan keluar daripada ketidakpastian, saudaraku. Saya mau ajar saudara, soalan yang perlu kita tanya adalah soalan ini, saudaraku. Apakah jalan keluar Allah untuk ketidakpastian kita? Kerajaan Malaysia sudah pun menunjukkan ada 4 fasa untuk keluar daripada COVID ini. Macam mana pula dengan Tuhan? Kalau kerajaan tahu dan kerajaan pikir mereka tahu jalan keluar, kita doakan mereka tahu jalan keluar untuk COVID ini. Tapi bagaimana pula Allah? Apakah Allah juga mempunyai kepastian untuk saudara jalan keluar daripada ketidakpastian saudara? Apakah itu, saudaraku? Jalan keluar Allah itu. Hari ini saya akan menggunakan, saudaraku, 3 firman utama. Yakobus 4, 13 hingga 16. Matius 6, 34. Ya, salah ya, ayat itu bukan 43, 34. Dan Keluaran 14, 1 hingga 3 dan 13 hingga 14. Saya akan menggunakan 3 firman ini untuk menolong saudara untuk belajar jalan keluar daripada ketidakpastian kita. Siapa mau keluar dari ketidakpastian? Lambai-lambaikan tangan. Yang mau keluar daripada ketidakpastian? Siapa mau hidup pemenang di dalam ketidakpastian? Lambaikan tangan di rumah kamu. Saudara boleh taruh di dalam chat saudara. Nama saudara bilang, saya mau. Amin, tuliskan, saya mau pastor. Dengan iman katakan amin, saudara. Haleluya. Kalau saudara mau keluar daripada jalan ketidakpastian itu di dalam hidup saudara. Saudara, ada orang bertanya soalan ini. Apakah cara yang paling senang untuk membawa Allah untuk ketawa? Bukan Allah itu terlalu serius lah. Tapi apakah cara untuk membawa Allah untuk ketawa? How do you make God laugh? Saudara tahu jawapannya apa? Bagaimana membolehkan Allah ketawa? Jawapannya adalah bagi tahu Allah rancangan hidup kamu. Bila kamu bagi tahu rancangan hidup kamu kepada Tuhan, Tuhan, saya akan buat ini. Tahun depan saya akan buat. Tuhan pasti ketawa. Seperti tahun 2020, kita semua ada rancangan. Mau belajar di tempat ini, mau pergi holiday, mau makan jalan-jalan makan angin, mau ke sana, semua rancangan kita rosak. Betul tak betul, saudara? Semuanya tak jadi. Dan kemudian kita pikir 2021 bolehlah kita rancang lagi. Semuanya 6 bulan sudah berakhir, semuanya pun tak jadi. Cara untuk membawa Allah ketawa adalah bagi tahu rancangan Tuhan kepada saudara, kepada dia. Dia pasti ketawa karena dia ada rancangan yang lebih hebat buat saudara, jauh daripada apa yang saudara rencanakan itu. Ada amin, saudara? Dia memberikan rancangan yang jauh lebih hebat daripada apa yang saudara rencanakan. Yakobus pasal yang keempat, 13, 14, 15 saya bacakan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ya saudaraku, ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Dia bilang, kamu tidak tahu loh apa yang akan terjadi besok. Betul kan saudara? Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti apa, saudaraku? Sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu kemudian ia lenyap. Kemudian saudaraku, ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Itu caranya saudara harus berkata. Mengikut Yakobus, saudara, ada seorang dalam ayat 13 sudah merancang semua yang terbaik. Saudara tahukah? Di dalam ayat 13 itu ada 6 perancangan strategis di Yakobus
4:13 saudaraku. Di Yakobus 4:13 ada 6 perancangan yang strategis. Saya tunjukkan kepada saudara apa yang dimaksudkan dengan 6. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Saudara tahukah apa yang dimaksudkan dengan 6 perancangan yang strategis? Saudara, Alkitab selalu dalam buku Amsal khususnya mendorong kita merancang, mengetahui masa depan dan mengenal apakah yang seharusnya cara hidup kita. Alkitab selalu mendorong kita. Tak salah kalau kita merancang. Ada amin saudara. Tak salah kalau kita merancang. Tetapi saudaraku, apa yang salah di dalam perancangannya itu? Kita lihat ada 6 perancangan yang strategis di dalam Yakobus 4:13 itu. 1, bila dia bilang hari ini atau hari esok. Di mana? Di kota Anu. Di mana? Berapa lama? Dia tahu, setahun. Kemudian apa yang dia mau lakukan? Dia mau berdagang. Kenapa? Untuk apa? Cari untung. Haleluya. Dengan siapa? Wow. Dengan siapa saudaraku? Kami, dia bilang. Kami. Berarti dia ada rakan bisnis. Wow saudaraku. Dalam satu ayat ada 6 perancangan yang strategis. Bagus. Kalau saudara adalah orang yang merancang, pasti kau suka ayat itu saudaraku. Bukan saja dia tahu bila, di mana, berapa lama, apa, kenapa dan sebagainya. Tetapi saudara boleh melihat juga apa kemampuan orang itu dalam ayat 13 itu saudara. Dia ada rancangan. Bila hari ini atau esok. Dia tahu tempatnya, kota Anu. Dia tahu masanya, setahun dia sudah tahu. Dia tahu tujuannya apa itu? Berdagang. Dia juga tahu untuk apa berusaha. Cari untung saudara. Dia tahu dengan siapa? Ada rakan-rakan. Wow, pintar orang ini saudara. Soalan yang perlu kita jawab saudara tentang Yakobus 4:13 ini, ada salah kalau dia merancang? Ada salah kalau saudara merancang bila mau bernikah, berapa uangnya, tahun berapa, saudaraku mau ada berapa orang anak? Salah enggak? Tak salah lah saudara. Tetapi apa yang penting? Berapa orang anaknya? Ya betul juga. Ya perlu, semuanya saudara perlu. Tapi salah enggak saudara? Tak salah. Dia tahu semuanya, rancangan, tempat, masa, saudaraku, tujuan, usaha, rakan-rakan, semua dia tahu, bagus. Tapi ada satu yang tak bagus. Apa itu saudaraku? Kita lihat dalam Yakobus 4 ayat 13 tadi saudaraku, kita sudah bacakan tadi. Dia tahu ada 6 perancangan yang baik. Jadi soalannya apa yang salah? Jawaban saya, tiada yang salah. Bukan apa yang dia buat yang menyebabkan salah. Tapi apa yang dia lupa buat. Bukan apa yang dia buat yang menjadikan salah. Tapi apa yang dia lupa buat. Saudara teruskan merancang. Tapi jangan lupa satu hal. Apakah yang dia lupa? Dia tidak menyediakan saudaraku ruang dalam rencananya untuk Tuhan. Dia tidak menyediakan ruang ataupun tempat ataupun dia tidak mengetengahkan Allah di dalam rencananya itu. Allah tidak ada di tengah-tengah rencana itu masalahnya. Bukan apa yang dia buat tapi apa yang dia lupa. Kita semua sering lupa itu. Sebab itu saudaraku kita sering masuk ke dalam suatu masa yang penuh dengan tidak kepastian. Kenapa? Tiba-tiba Allah tukar rencana kita jadi apa? Kita bingung saudaraku. Kenapa kita bingung? Kita mungkin marah. Kenapa kita marah? Karena kita tidak benarkan Allah di tengah-tengahnya saudara. Dan karena kita tidak benarkan Allah, bila perubahan terjadi, saudara takut. Bila perubahan terjadi, saudara marah. Bila perubahan datang, saudara mula panik, cemas. Karena pribadi yang penting yang harus di tengah-tengah itu tidak ada di dalam rancangannya. Saudaraku, soalan yang penting adalah apakah yang kita bisa belajar dari Yakobus 4:13 hingga 16 itu saudaraku. Apa yang kita bisa belajar hari ini? Saudara, yang pertama yang mesti kita belajar, khususkan tempat untuk Allah dalam rancangan kita. Khususkan tempat untuk Allah di dalam rencana kita. Kenapa ini penting? Kenapa kita perlu beri ruang kepada Tuhan bila kita berdepan dengan saudaraku, bila kita merancang? Kenapa penting ini? Kalau kita benarkan Allah di tengah-tengah rancangan kita, berarti saudaraku, kita mungkin tidak marah dengan Tuhan bila Allah tukar rancangan itu. Tahu? Banyak orang Kristen marah dengan Tuhan karena rancangan mereka berubah. Kenapa?
Karena dari awal mereka tidak membenarkan Tuhan di dalam rencana mereka. Sebab itu mengikut saudaraku apa yang dikatakan oleh Yakobus di dalam doanya dalam ayat yang ke-14 itu. Dia berkata begini, dalam ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Dia bilang, sebab hidup itu seperti uap, dia bilang. Jadi itu dalam ayat 15 dia berkata, selalulah kamu harus berkata begini, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan berbuat begini dan kami akan berbuat ini dan itu. Biarkan Tuhan di tengah-tengah rancanganmu. Jangan hanya kamu membuat rancangan tanpa Tuhan diberikan posisi yang penting di dalam hidup saudara. Saudara kita lihat Amsal 3 ayat 6 berkata begini. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Berarti saudaraku, kita mengakui Allah di dalam semua rancangan kita. Kita mengakui Allah di dalam semua yang kita lakukan supaya Allah meluruskan jalanmu. Kenapa saudara ini penting? Kenapa ini penting? Nomor 1, kamu tidak marah kalau Allah tukar rancangan kamu. Dan saudaraku, dan kamu juga tidak akan kehilangan berkat yang akan kamu nikmati karena kamu membenarkan Allah dan kamu mengikut rencana Allah karena dialah yang meluruskan jalan kamu. Ketiga saudaraku, kita mungkin kalau tidak membenarkan Allah di tengah-tengah rancangan kita, kita mungkin berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Saudara, kalau kau mengusahakan dengan kekuatan saudara sendiri, capek loh saudara, penat saudara. Jangan buat dengan kekuatan kamu sendiri. Yang keempat saudara, bila ada perubahan rancangan, tiba-tiba ada perubahan rancangan. Tiba-tiba saudara beli tiket, tak boleh balik, kena MCO, kena PKP. Saudara mau keluar dating, lama sudah tidak boleh dating. Kenapa? Sebab saudaraku tidak boleh merentas daerah. You punya boyfriend satu daerah, kau di daerah lain. Aduh saudaraku, lebih 1 bulan tak boleh jumpa, tak boleh pegang tangan. Aduh kesiannya kau orang ni. Saudara, pada waktu seperti itu Alkitab bilang, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Dia akan meluruskan emosimu saudara. Sungguh pun saudaraku, kamu kecewa, kamu tak boleh jumpa boyfriend kau, kau tak boleh jumpa keluarga kau. Tapi karena dia meluruskan jalan, berarti dia urus emosi kamu pun. Sebab itu kalau kau benarkan Allah di tengah-tengah dari awal, berarti kalau terjadi goncangan, terjadi perubahan, saudara pasti boleh menguasai emosi saudara. Saya buat satu ilustrasi buat saudara sekarang ya. Saya mau tunjukkan kepada saudara satu ilustrasi. Saudara di tangan saya ini ada suatu bag. Saudaraku dalam bahasa Indonesia bilang apa? Tas. Koper saudaraku. Nah saudara pergi, bila saya pergi ke Bali hari itu untuk holiday kan, bercuti kan saudaraku. Saya bawa, saudaraku tahukah apa yang terjadi? Di sini semua, saudaraku, saya tak mau tunjuklah baju-baju saya semua tersembunyi di dalam. Saudaraku penuh dengan baju. Tetapi saudara, bahagian ini saudara saya kosongkan. Kenapa saya kosongkan? Kerana bila sampai di Bali, disitulah saya boleh shopping saudara. Haleluya. Karena di Bali itu, ya ampun, banyak tempat untuk shopping. Banyak yang boleh saudara beli. Saya sengaja kosongkan ruang ini supaya bila saya pulang dari Bali saudaraku, saya bawa satu beg, tak perlu bayar ekstra di Air Asia saudara. Karena saya beli satu beg saja dan ada ruang yang tersiap di sana. Tetapi apa yang banyak orang buat adalah mereka tidak tahu ini saudara. Ini yang mereka tidak tahu. Dan mereka pikir, it's okay lah. Tak apalah, boleh isi. Tidak apa-apa, mereka jadi bilang, tak apalah, kita beli baju t-shirt, kita gulung-gulung, kita bungkus-bungkus kecil-kecil, kita taruhlah. Pasti ada ruang lah. Lama-lama saudara, apa yang terjadi adalah bila mereka balik daripada sampai di Bali di sana, di mana saja tempat holiday, semua sudah penuh, tak ada ruang lagi. Akhirnya apa mereka buat? Terpaksa beli lagi satu beg baru untuk mereka. Sehingga terpaksa membayar begitu mahal. Balik ke Malaysia, bawa 2 tas saudaraku. Lagi bayar 2 tas di Air Asia saudara. Wah, ini bukan pilihan yang bijak. Sama kalau itu adalah benar di dalam usaha kita bershopping, kita boleh buat perkara begitu. Dan kita melihat kesalahan kita dalam shopping itu.
apalagi dalam hidup kita. Apa dalam hidup saudara, dalam rencana saudara, ada ruang kosong, ada ruang di mana saudara benarkan Allah untuk menguasai dan menjadi Tuhan yang berada di tengah-tengah di dalam hidup saudara? Adakah saudara melihat? Adakah saudara sudah melihat Tuhan? Apa yang saudara perhatikan? Mari kita lihat. Itu adalah yang pertama. Yang pertama, berikan ruang untuk Allah. Yang kedua, saudara, yang kita mau lihat adalah ini. Yang kedua adalah ini. Ini yang pertama, khususkan tempat untuk Allah dalam rencananya. Dan kita sudah pelajar dalam bag ini, saudara. Pelajaran yang kedua yang perlu kita buat supaya Allah membawa saudara dan saya keluar daripada ketidakpastian adalah ini. Esok itu tidak pasti. Yang pasti hanya Tuhan. Kalau setuju katakan amin, saudara. Esok itu tidak pasti. Yang pasti itu hanya Tuhan. Jadi jangan taruh semua masa depan kamu dan berkata, oh saya harap esok adalah hari yang lebih baik. Esok, berapa esok sudah saudara? Tak berubah-ubah pun kondisi kita ini. Apa jalan keluar kita? Tak ada jalan keluar. Tetapi bila waktu saudara berpikiran seperti orang percaya. Dan saudara tahu esok itu tidak pasti tapi hanya Tuhan yang pasti. Coba lihat ayat ini Yakobus pasal 4:14 itu. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Saudara, bila saya buat begini dengan kacamata saya, saudara boleh melihat kacamata saudara diselaputi oleh uap yang terjadi di sini karena saya menggunakan mulut saya ini untuk hembuskan. Begitu. Jadi ini maksudnya uap. Saudara tahu dalam 2 detik hilang sudah uap itu. 1, 2, 3. 3 detik hilang sudah saudaraku. Cepat sekali dia hilang. Alkitab berkata, hidup itu seperti uap. Sekejap ada, besok tidak ada. Sekejap ada, kemudian tidak ada. Saudara, sebab itu banyak orang Kristen terlalu bergantung kepada hari esok. Karena hari esok adalah tidak pasti. Yang pasti saudara adalah hanya Tuhan. Sebab itu kita lihat Yakobus 4 ayat 14 sudah kita bacakan tadi saudara. Dan saya tunjukkan kepada saudara. Kenapa kita tidak boleh berharap kepada hari esok saudara. Hidup itu seperti uap. Uap adalah gambaran ketidakpastian hidup. Malah saudara, tiada satu orang pun yang tahu apa yang akan terjadi esok. Orang bertanya dengan saya, Pastor berapa lama kita akan melalui pandemik ini? Tak ada orang tahu. Kalau saudara tanya ahli sains, pakar-pakar sains, berapa lama? Mereka tidak tahu. Kalau mereka sudah tahu saudara, lama sudah masalah ini terselesai. Yang orang yang paling pintar, orang yang membuat vaksin, orang yang membuat obat-obat untuk semua penyakit di dunia, mereka sendiri tidak tahu berapa lama pandemik ini akan berjalan lagi. Saudara tahu orang ini sudah lama belajar, pintar, ada berapa ijazah di dalam dari universitas yang dia sudah berkelulusan, tetapi mereka tidak ada jalan keluar karena mereka tidak tahu, saudaraku, apakah yang terjadi hari esok. Mereka tidak tahu. Jangan berharap kepada hari esok. Yang pasti adalah hanya Tuhan. Saudara, saya tahu ada banyak orang Kristen termasuk jemaat kita sendiri. Saya tahulah saya pastor. Jemaat ada berkongsi dengan saya atau saya dengar daripada pemimpin. Banyak jemaat yang sudah iman seperti terhanyut. Ada banyak jemaat, saudaraku, macam tidak mau lagi ikut online. Ada banyak jemaat, saudaraku, macam sudah jadi imannya macam suam-suam sudah saudaraku. Karena apa? Karena
Saudara, mereka sudah dari awal menetapkan masa depan mereka dengan begitu pasti dan begitu yakin, dan mereka bergerak tanpa Tuhan. Mereka tidak siapkan ruang untuk Tuhan karena mereka berharap kepada hari esok. Mereka pikir pasti kami akan dapat bonus, pasti kami akan pulang, pasti kami bawa uang sekian banyak, pasti kami akan ketemu dengan orang ini dan orang itu, pasti kami dapat bernikah. Tetapi semuanya tidak terjadi. Pada waktu itu mereka kecewa dan mereka marah Tuhan. Pada waktu mereka stres karena mereka punya pengharapan adalah hari esok yang pasti hanya Tuhan, saudara. Mari kita berubah, mari kita bertobat mulai hari ini supaya kita tidak taruh pengharapan kita kepada hari esok. Karena hari esok macam uap, hanya yang pasti itu adalah Tuhan, kamu saja yang pasti, saudara. Mari kita kembali kepada Tuhan. Kita lihat Amsal 27 ayat yang pertama, saudara, firman Tuhan berkata begini, saudara. Janganlah memuji diri kerana hari esok. Kerana engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Jelas kata jelas, saudara. Bagi yang berharap kepada hari esok, bagi yang menaruh pengharapan kepada hari esok, dan bukannya kepada Tuhan yang pasti itu, Alkitab berkata, janganlah memuji diri kerana hari esok. Jangan kita jadi pandai karena kita tahu seperti semuanya apa itu hari esok. Aku boleh, aku pasti, aku bisa. Itu memuji diri, saudaraku, untuk hari esok. Tapi firman Tuhan berkata, tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Mari, yang pasti hanya Tuhan. Seperti koper itu, seperti tas itu, bag itu, saudara. Kita terlalu sibuk mengisi dengan begitu banyak. Sama seperti hidup kita. Kita isi dengan semua rancangan. Tapi kita tidak beri ruang untuk Tuhan. Dan saudara kecewa. Saudara mungkin marah. Saudara seperti terlepas daripada berkat yang Tuhan ada. Seperti saudara mengandalkan kekuatan tangan saudara sendiri. Sehingga saudara sudah capek. Saudara seperti sudah stres. Seperti emosi saudara tidak boleh lagi menunggu apa hari esok. Apa hari esok. Karena kau bergantung terlalu banyak kepada hari esok. Hanya Tuhan yang pasti. Kalau setuju katakan amin. Hanya Tuhan yang pasti, saudara. Karena janganlah kita memuji diri karena hari esok, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Saudara, apakah yang kita bisa pelajari sekarang? Sekarang kita masuk kepada firman yang lagi satu. Apa yang kita bisa pelajari dari Matius 6:34? Karena ini yang saya katakan tadi. Kita mau belajar dari Matius 6:34 juga selain daripada Yakobus. Mari kita lihat apa yang kita bisa pelajari. Saudara tahu apakah yang dikatakan di dalam Matius 6:34, saudaraku? Matius 6:34. Nanti saya tunjukkan firman-Nya. Jangan pinjam kesusahan. Pelajaran yang ketiga untuk saudara mengenal kepastian di dalam ketidakpastian. Pastor, adakah kepastian dalam ketidakpastian? Ada. Adakah kepastian dalam ketidakpastian? Ada, saudara. Apakah kepastian dalam ketidakpastian itu, saudaraku? Jangan pinjam kesusahan. Apa maksud saya? Hashtag jangan pinjam kesusahan. Apa maksud saya? Matius 6:34 firman Tuhan berbunyi begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari ini sehari cukuplah untuk sehari. Setuju tak setuju? Kesusahan hari ini, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Alkitab berkata, jangan pinjam kesusahan hari esok. Karena kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Ada amin. Jangan kau pinjam kesusahan hari esok. Susah hari ini campur dengan kesusahan hari esok, saudara. Mampus kau, saudara. Mampus. Seperti kalau saudara mau pinjam cahaya matahari hari esok, apa yang terjadi? Saudara jadi macam saya. Haleluya. Saudara jangan pinjam matahari hari esok. Hari ini punya matahari cukup untuk hari ini. Ada amin. Matahari, saudaraku, hari ini cukup untuk hari ini. Besok bila kau bangun, Tuhan akan utus matahari untuk hari esok. Jangan kau minta apa pinjam daripada yang esok punya. Nanti saudara, hari ini pun campur dengan besok. Saudara, parah betul itu case-nya, saudara.
Tuhan tidak mau kau pinjam hari esok punya masalah. Hashtag jangan pinjam kesusahan. Jangan pinjam susah, saudara. Saya pikir sebab itulah saudaraku, Tuhan Yesus berkata begini. Bila dia mengajar kita untuk berdoa. Doanya begini, berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dia tidak kata, berikanlah kepada kami hari ini dan hari esok dan minggu depan dan bulan depan dan tahun depan. Tuhan tidak pernah suruh kau minta makanan untuk semua sampai ujung tahun. Hanya hari ini. Ada amin, saudara? Tak perlu minta hari-hari lain. Jangan pinjam kesusahan, kawan. Adakah kepastian dalam ketidakpastian? Ada. Bagaimana kita boleh mencari kepastian dalam ketidakpastian? Satu daripadanya, saudara, pelajaran pertama, berikan ruang kepada Tuhan. Yang kedua, saudaraku, esok tidak pasti, hanya Tuhan yang pasti. Yang ketiga, bagaimana saudara hidup pasti dalam ketidakpastian adalah saudara, jangan pinjam kesusahan. Tuhan tidak mau kita khawatirkan hari esok. Karena hari esok cukuplah dengan masalahnya, saudara. Tuhan bagi kasih karunia cukup pada waktunya kau berdepan dengan masalah itu. Jangan coba pinjam kasih karunia hari esok. Banyak orang Kristen coba hidup dengan kasih karunia hari esok. Itu namanya apa tahu? Stres. Kalau kau coba hidup dengan kasih karunia hari esok. Kasih karunia hanya cukup bila kau berdepan dengan masalah. Kalau kau tak berdepan dengan masalah, kau tak dapat kasih karunia. Jangan minta kasih karunia yang hari esok punya masalah. Sekarang kau mau minta kasih karunia, tak ada kasih karunia untuk hari esok. Contohnya, kau mau pergi buat ujian, peperiksaan, saudara mau pergi ujian. Malam ini kau sudah stres, kau bilang, Tuhan, gimana Tuhan? Boleh aku lulus, nak lulus Tuhan? Mana kau tahu boleh lulus, tak lulus? Pergi duduk, ambil peperiksaan dulu, baru kau tahu kau boleh lulus, tak boleh lulus. Malam-malam ini kau pikir, bolehkah aku lulus Tuhan? Tuhan, bolehkah aku lulus? Kalau Tuhan boleh cakap, dia bilang, woi, tidur kau. Tidur dulu kau, jangan kau khawatir. Pada waktu kau masuk dewan peperiksaan, halo saudaraku yang kukasihi dalam Yesus Kristus, pada waktu kau masuk dalam dewan peperiksaan dan buka kertas ujian, ambil pennya dan tulis, kasih karunia akan turun buat saudara. Malam-malam sebelum hari peperiksaan itu, kau khawatir, kau bimbang di dalam kamar kau, kasih karunia itu tak datang. Sebab itu Alkitab bilang, saudaraku, jangan pinjam kesusahan hari esok. Orang yang selalu pinjam kesusahan hari esok, dia akan selalu hidup dalam ketidakpastian. Dan bila dia terus dalam ketidakpastian itu, dia akan stres. Kenapa kita ada begitu banyak orang membunuh diri hari ini? Karena dia tidak kawal pikirannya itu. Dia tidak kawal pikirannya itu dan dia tidak berjalan dalam kebenarannya. Ingat saudaraku, Amsal 3:6 berkata apa? Akuilah Tuhan di dalam hidupmu dan dia akan meluruskan jalanmu. Haleluya. Pikiran kamu akan menjadi waras, jelas, terang. Dan saudara tidak mau dan tidak akan mau bunuh diri dan menyerah kalah. Karena saudara pasti dan saudara yakin bahwa kasih karunia Allah akan datang pada waktu kau berdepan dengan kesusahan. Jangan pinjam kesusahan. Hashtag saudaraku, bagi tahu kawan-kawan semua, kau boleh tulis di dalam chat di sebelah saudaraku. Hashtag jangan pinjam kesusahan. Haleluya. Kalau saudara yang menjadi kepastian, inilah caranya. Saya juga tidak pasti, saya juga kecewa bila saya tengok. Kenapa tiap-tiap lebih 1 bulan sudah kita dalam MCO. Dari tanggal 23 Mei saya pikir di Pulau Pinang masuk MCO. Sekarang lebih daripada sebulan. Angka macam tidak boleh turun. Kenapa tidak mau turun? Banyak soalan di dalam hati saudara. Kenapa tidak boleh turun? Bila dia akan turun saudara? Kalau kita ikut emosi, habislah kita. Sebab itu saudaraku, kita pasti dan kita yakin saudaraku. Bahwa kalau jangan kita pinjam, hashtag jangan pinjam kesusahan. Berarti kita tahu macam mana mengurus masa depan kita. Dan bila tidak pasti, saudaraku, kita tetap percaya bahwa Tuhan tahu semua keperluan kita. Dia tahu semua keperluan kita. Saudara tahukah kenapa
Tuhan suruh kita jangan pinjam kesusahan. Tahu saudara kenapa? Dia hanya mau you fokus kepada apa yang ada di tangan kamu sekarang. Kita punya masalah begini, kita mau banyak solusi. Solusi ini, solusi ini, solusi ini. Manusia kan, kita mau banyak solusi. Tapi cara Allah berpikir, dia tidak mau you punya banyak solusi. Ada masanya, terlalu banyak solusi itu lagi memeningkan. Betul tak betul saudara? Lebih banyak solusi itu menyebabkan kau lagi keliru. Pilih ini kah, ini kah, ini kah, ini kah. Anda kau tahu apa yang perlu buat. Sebab itu Tuhan bilang, jangan kau pikir pasal hari besok. Dan apa penyelesaian yang ada di sana. Hari ini apa yang kau ada, itu yang cukup. Seperti kau berkata, berikanlah kepada kami hari ini makanan kami. Bukan makanan bulan depan. Hari ini makanan kami. Dan Tuhan setia memberi buat saudara. Jangan cari banyak solusi. Karena masalahnya, kenapa Allah tidak mau kau pikir pasal hari esok? Karena kita ada masalah dengan mempunyai dan memiliki banyak solusi. Kalau kita diberi terlalu banyak jalan penyelesaian atau solusi, itu mungkin membawa terlalu banyak kekeliruan dan stres. Orang yang tidak pasti sudahlah keliru. Betul tak betul? Orang yang tak pasti tentang masa depan sudah keliru. Tetapi kau ada banyak solusi, lagi tambah keliru kau. Teruklah saudara keadaan kamu. Sebab itulah Allah pintar, Allah bijak. Saudara dia bilang, jangan kau pinjam kesusahan. Apa yang kau ada, cukup sudah bah. Allah akan memberikan kebenaran dan juga memberikan terombosan bagi kamu. Di mana kamu berada sekarang. Amin. Guna pakai apa yang kamu ada sekarang. Urus apa yang kamu ada dengan hikmat yang Allah berikan kepada kamu sekarang. Dengan cara itu, stres saudara akan kurang. Dan saudara kau sudah tidak pasti tentang masa depan, tidak pasti. Kau sudah pun keliru. Sekarang banyak solusi, lagi keliru. Apa yang terjadi? Stres. Tidak boleh urus stres, apa terjadi saudaraku? Sakit. Kalau tidak terjadi sakit terus apa saudaraku? Putus asa. Putus asa apa terjadi saudaraku? Tidak boleh kerja, tidak boleh menyembah, tidak boleh saudaraku berurus dengan orang. Lama-lama dalam kondisi itu saudaraku, ada tekanan jiwa. Lama-lama tekanan jiwa, orang selalu cari jalan keluar. Bunuh diri, ambil nyawa kita. Bolehkah saudara melihat hikmat Tuhan bila dia bilang, #jangan pinjam kesusahan. Karena dia mau kau bekerja dengan solusi yang ada sekarang. Bukan dengan solusi yang banyak di depan. Ada amin saudara. Ada hikmatnya Tuhan memberikan itu kepada kita. Nah saudara, pelajaran terakhir kita hari ini. Apakah yang kita boleh belajar dari Keluaran pasal 14? Keluaran pasal 14 saudaraku adalah satu firman di mana umat Allah memang keliru. Memang keliru saudara mereka. Mereka tidak tahu keluar daripada Mesir, tanah perbudakan 430 tahun mereka jadi abdi. Akhirnya dalam satu hari mereka boleh keluar. Bila tulah yang ke-10 menimpa bangsa Mesir itu, anak sulung Mesir yang tidak ada perlindungan darah domba semua mati. Umat Israel diberi keluar daripada tanah perbudakan. 430 tahun mereka bersusah. Saudaraku, mereka terikat di dalam kesusahan itu. Akhirnya mereka boleh keluar. Tetapi saudara, bila mereka keluar, dalam beberapa hari saja mereka mau pergi ke tanah perjanjian, mereka diselubungi oleh kekeliruan. Contohnya, kita lihat ayat 1, Keluaran 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, demikian katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Fi Hahirot. Dalam bahasa Inggris dia sebut Fi Hahirot. Jadi saudaraku, dia bilang kembali kepada jalan ini. Antara Migdol dan laut tepat di depan Baal Zephon, berkemahlah kamu di tepi laut. Nah, saya tunjuk petanya baru saudara paham. Mereka sudah berjalan 3 hari lama. 150 km, jalan kaki ya. Siapa pernah jalan 150 km jalan kaki? Mereka sudah jalan tahu. Jalan-jalan dengan excited. Karena Tuhan sudah janjikan pelepasan untuk mereka. Dan akhirnya mereka sampai ke tempat ini saudara. Oke? Mari kita bacakan habis ayat 3. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini.
padang gurun telah mengurung mereka. Sedang mereka berjalan, saudaraku, dan mereka sampai ke tempat yang dikenali sebagai Fi Hahirot itu. Firaun akan tahu, umat Israel sudah sesat. Inilah masanya untuk serang mereka. Mereka akan diserang oleh Firaun. Soalan saya, siapa suruh mereka pergi ke berjalan 150 km jauh dari Pi Hahirot? Tuhan bilang, patah balik. Kau tengok ayat pertama tadi dia bilang apa? Balik kembali. Tuhan, kami sudah jalan 150 km, sekarang Tuhan bilang, patah balik. Patah balik? Kau pikir apa? Jalan seorang kah, saudara? Bukan ini seorang macam orang yang jago maraton, saudara. Ini dengan anak-anak, dengan kambing-kambing, domba, ayam, saudaraku, dengan itik, bebek, semua jalan, saudaraku, 150 km. Tuhan bilang, guys, patah balik. 150 km, 3,5 hari mereka jalan tahu. Sekarang Tuhan bilang, patah balik. Coba kita tengok peta ini, saudara. Petanya begini. Nah, yang paling depan sekali, mereka jalan, saudaraku. Dan coba lihat ada satu perkataan Etam. Etam itu adalah satu tempat di mana padang gurun, seperti mereka sampai di ujung padang gurun itu. Dari Etam itu, Tuhan bilang, patah balik. Dan mereka kembali, saudaraku, balik kembali ke Fi Hahirot. Di mana ada anak panah merah itu adalah Fi Hahirot, saudaraku. 150 kilometer mereka berjalan. Dan akhirnya Tuhan bilang, patah balik. Macam mana boleh patah balik, saudara? Memang susah. Saya pastikan hari itu banyak orang yang tidak pasti. Banyak yang keliru. Banyak yang kecewa. Tapi saya mau saudara dengar baik-baik. Siapa yang atur jalan itu? Tuhan. Siapa yang suruh mereka patah balik? Tuhan. Kenapa Tuhan suruh mereka patah balik? Dengar baik-baik ya. Tuhan mau kelirukan Firaun. Sebab kalau dia mau kalahkan musuh utama orang Israel dan tenteranya yang terkuat di dunia. Saya tahu waktu itu tentera yang terkuat di dunia adalah tentera Firaun. Kalau Tuhan mau tewaskan dia mesti kelirukan Firaun. Umat Israel sudah berjalan dan Allah bilang, tak apalah kau orang jalan-jalan, patah baliklah, tidak apa-apa. Enjoy, jalan-jalan fellowship, patah balik. Karena pada waktu kau patah balik, Firaun akan tengok, kenapa mereka patah balik? Pasti mereka sudah sesat di padang gurun. Tentera, panglima, hulu balang, serang. Sebenarnya Tuhan ada rencana yang lebih baik. Pada waktu mereka patah balik dan mereka berkemah, saudaraku, di Fi Hahirot itu, esok harinya mereka akan ataupun melintas Laut Merah. Tuhan sudah siapkan tentera Firaun datang tepat pada waktunya. Mereka sudah melimpasi Laut Merah. Tentera Firaun kejar. Tengah-tengah laut menutupi mereka. Haleluya. Kenapa Tuhan bilang patah balik? Kau tak paham, aku tak paham. 150 hari patah balik, Tuhan, kau tidak adil. Kesian anak saya, kesian kambing, bebek, itik semua saya, Tuhan. Ayam, 150 hari jalan. 50 km 3,5 hari. Ada hikmatnya Tuhan. Saudara, poin yang penting. Ayat 13 kita lihat, ayat 13 sekarang. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. COVID yang kamu lihat tidak akan kamu lihat selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Pastor Loges dan Pastor Si kuat amin mereka. Ayat 14. Tuhan, tengok ni. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara, poin yang terakhir yang saya mau bagi tahu kepada saudara adalah ini. Percayalah Tuhan untuk jalan keluar. Saudara, yang pertama, buat ruang untuk Tuhan. Saudara, yang kedua,
kita pasti esok tidak ada. Esok tidak pasti. Esok ada, sorry. Tapi pasti tidak pasti. Hanya Tuhan yang pasti. Yang ketiga, jangan pinjam kesusahan. Karena Tuhan sudah memberikan bekalan cukup untuk hari itu. Dan poin yang terakhir adalah, percayalah. Percayalah. Hanya kau harus percaya bahwa Tuhan ada jalan keluar, saudara. Mungkin pimpinannya itu agak pelik. 150 km patah balik lagi. 3,5 hari jalan balik lagi. Mungkin jalannya seperti tidak masuk akal. Tapi dia sebenarnya bekerja untuk tewaskan musuhmu yang paling besar. Dia mau tewaskan. Dan kau berjalan 3,5 hari hanya untuk rencananya. Karena kamu berada di dalam rencana kemenangan Allah itu. Jangan memberontak. Percayalah. Karena yang berlawan bukan kamu. Kau hanya perlu jalan saja. Senang kan? Kau harus perlu jalan saja. Dan Allah bilang, dia akan menang untuk kamu. Coba lihat, ada kata-kata penting di dalam 14, 13 hingga 14 itu. Berdiri tetaplah. Lihatlah keselamatanmu. Tuhan yang akan diberikannya. Keselamatan yang akan diberikannya kepada kamu. Tuhan akan berperang. Kamu akan diam saja. Wow. Ada berapa perkataan yang kamu lihat di sini? Semuanya berkata apa? Kamu tak perlu lawan. Tuhan lawan untuk kamu. Kamu tetap berdiri saja. Berdiri dan apa? Lihatlah keselamatanmu. Perkataan keselamatan itu, saudaraku, adalah perkataan yang sama yang digunakan untuk nama Yesus. Yeshua berarti keselamatanmu. Jadi lebih mereka melihat Yeshua, Yesus, lebih mereka mendapat keselamatan. Lebih mereka mendapat kepastian akan masa depan. See your salvation. Lihatlah keselamatanmu. Lihatlah keselamatan. Perkataan keselamatan itu sama artinya dalam bahasa Yunani tentang nama Yesus. Yeshua itu adalah keselamatan. Dia adalah keselamatanmu. Lebih kamu melihat dia, lebih kamu akan yakin di dalam ketidakpastian kamu itu. Coba lihat semua yang pasti di sini. Berdirilah tetap. Berdiri saja. Lihatlah. Tak perlu buat apa, hanya perlu lihat. Buka mata, lihat. Tuhan akan berikan kepadamu keselamatan itu. Dan Tuhan akan berperang untukmu. Kamu tetap berdiam saja. Saudara, saya harap poin yang keempat ini membantu saudara. Di masa-masa ketidakpastian, kita tidak ada jawaban. Pastor Sam tak ada jawaban. Pastor Loges, Pastor Ersi, Pastor Alex, semua pastor di IPC tak ada jawaban. Ada kalanya Allah membawa kita dan membawa kita kepada tempat di mana Tuhan hanya mau kita berdiam diri. Dan hanya melihat. Cukup. Berdiam diri. Dan hanya melihat. Dan membenarkan dia berperang untukmu. Inilah caranya kau keluar daripada ketidakpastian. Dan inilah caranya kau berjalan dalam kepastian di tengah-tengah ketidakpastianmu. Kerajaan Malaysia sudah membuat jalan keluar daripada COVID ini. Tapi sungguh pun mereka sudah buat jalan keluar dari COVID ini, tapi masih belum pasti bila dan sebagainya. Hari ini saya kongsikan dengan kamu. Jalan keluar Allah di dalam kepastian adalah satu yang pasti, tetap, amin, dan luar biasa di dalam Yesus Kristus. Karena dia tidak didasari oleh tekaan saja. Ia tidak didasari oleh kita tengoklah macam mana. Tidak, ia didasari oleh satu keyakinan bahwa Allah berperang bagimu, bahwa Allah bekerja bagimu, bahwa Allah berjalan di depanmu. Kamu hanya perlu berdiam. Haleluya, berdiam dan lihatlah keselamatanmu IPCC. Allah membawa kemenangan bagimu. Bapa berkati IPCC, berkati jemaat Tuhan hari ini Tuhan. Supaya kami yang di dalam ketidakpastian, banyak soalan, banyak tanda soal di dalam hati kami.
banyak yang kami tidak tahu. Hari ini merdekakan jiwa kami supaya kami tidak stres. Merdekakan jiwa kami Tuhan. Saya doakan 4 jalan keluar ini. Kerajaan Malaysia ada 4 fasa. Seperti itu khotbah hari ini ada 4 jalan keluar penting yang membawa kami menang di atas ketidakpastian kami. Ajar umat Allah untuk membuat ruang untuk Tuhan. Ajar umat Allah untuk pasti hanya di dalam Tuhan karena hari esok tidak pasti. Ajar umat Allah untuk jangan pinjam kesusahan hari esok. Ajar umat Allah Tuhan untuk hanya berdiri dan melihat keselamatan dan hanya percaya. Hanya percaya Tuhan. Hanya percaya Bapa. Karena di dalam-Mu saja keselamatan kami Bapa. Berkat Allah Bapa, Anak Roh Kudus memberkati umat-Mu. Karena di dalam Kristus masa depan kami tetap cerah. Haleluya. Kami tetap menjadi kepala dan bukan ekor. Di atas dan bukan di bawah Tuhan. Kami tidak akan turun tapi tetap naik di dalam semua yang kami lakukan. Berkatilah umat-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdiam diri dan melihat keselamatan dan kemenangan di tengah-tengah ketidakpastian kami. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Pegang kepada kebenaran ini dan lihatlah keselamatanmu karena Tuhan berperang buat saudara. Shalom saudara. Tetap kuat di dalam Yesus Kristus. Amin.